Ya, ini adalah video lanjutan ya perjalanan menuju objek wisata Gunung Kelut. Ya, saat ini saya ada di Gunung Kelut bersama dengan ketua komunitas apa ini, Pak? Amongkaryo Satrio Kelut. Amongkaryo Satrio Kelut, Pak. Ya, bisa dijelaskan, Pak, ini komunitas ini gimana, Pak, berdirinya, Pak? Sebetulnya untuk awalnya bukan, ini kan kalau ojek itu hanya salah satu bidang usaha. Bidang usaha ya, Pak ya? Iya. Pak, sambil kita ngobrol dijelaskan, Pak, ini foto-foto ini, Pak, mungkin bisa di. Oh, iya. Ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada di luar negeri dan di Indonesia ya, ini saya sama Pak Bagio bisa nanti kalau ke Kelut bisa mampir di sini dengan komunitas apa, Pak? Namanya, Pak? Amongkaryo Satrio Kelut. Ini bisa jelaskan, Pak, foto-fotonya. Ya, untuk pemandangan view di atas. Iya. View di atas. Ini kan kalau mobil memang parkir di sini. Nah, terus ada untuk yang motor agak atas lagi, sekitar 1 kiloan. 1 kiloan. Selebihnya itu jalan kaki. Jadi kita memfasilitasi kalau mengendaki bisa pakai ojek. Sementara kalau yang di atas itu yang di jalan di atas, ini adalah jalan yang tertinggi. Ini jalan tertinggi, Pak, ya? Yang ada gunduan itu ya? Iya, yang situ. Yang gunduan itu, Pak, ya? Itu tinggi. Kemudian ini adalah namanya jurang gelap. Jurang gelap ya. Oh, disebut jurang gelap apa, Pak? Dulu dasarnya nggak kelihatan, Pak, soalnya. Dasarnya nggak kelihatan? Dasarnya nggak kelihatan. Cuman kalau sekarang sudah kamera sudah mumpuni, akhirnya kan orang bisa tahu bawah itu bagaimana, ada air terjun segala itu udah tahu. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau habis ini nanti turun itu memasuki terowongan Ganesha. Oh, terowongan Ganesha yang Jepang yang buat itu, Pak ya? Atau Belanda itu? Belanda ya, Pak ya? Iya, Belanda. Jadi nanti sehabis terowongan ini sekitar 250 meter view kawahnya. Mohon maaf. View kawahnya ya, Pak ya? Nah, ini view kawah. Ini view kawah ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Pak, pesan buat wisatawan ya yang dari ini luar negeri dan Indonesia apa nih, Pak? Ya kalau wisata di sini, Pak. Yang jelas untuk sementara ini berhubung pandemi ya, ini juga baru buka 1 bulan, Pak. 1 bulan ya? 1 bulan. Jadi diharapkan untuk semua pengunjung yang memasuki kawasan wisata ini bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga dari pihak terkait itu tidak memberlakukan pembatasan yang seperti dulu lagi. Penyekatan ya, atau ditutup malah nih? Tutup malah tutup 1 tahun kita. Oke. Pak, anggotanya ada berapa, Pak, ini komunitas? Untuk sekarang 175. Motornya speknya seperti ini semua ya? Rata-rata memang GL Tiger. Karena memang kekuatan itu ya, Pak ya? Berdasarkan pengalaman akhirnya yang sesuai untuk di sini memang itu. Memang ada sebagian orang yang mengusulkan itu, ada yang memberi saran itu. Katanya KLX, RX King gitu. Tapi untuk yang 2 tak memang nggak mampu lah, Pak, di sini kalau 2 tak. Iya. Sementara kalau yang body trail itu tidak masuknya itu untuk pengunjung itu kan nggak bisa kita ambil meskipun KLX itu enak bagus tapi ternyata untuk pengunjungnya nanti yang ibu-ibu mereka kalau sudah lihat body tinggi itu nggak mau, takut malahan. Akhirnya yang dirasa teman-teman itu yang cocok paling sesuai memang Tiger sama Honda GL. Ya. Oke, jadi pemirsa, inilah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bagio ya. Ayo kita wisata di negeri sendiri. Ya, betul. Di negeri sendiri tak kalah indahnya, Pak ya. Indonesia indah, Pak. Indonesia sangat indah. Bisa dilihat indah sekali nih Gunung Kelut ini ya. Bahkan yang biasanya itu kalau mulai bulan April sampai bulan Agustus itu
turis asing itu banyak. Terus asing ya Pak ya? Iya, turis asing. Iya. Oke. Bahkan yang agent dari Jawa Tengah biasanya sebelum mereka nyampe ke sini sudah calling duluan. Jadi butuh dipersiapkan nanti ojeknya berapa personel, mereka bawa tamu berapa personel, kebanyakan dari Perancis sih. Dari Perancis Pak ya? Iya. Ya, jadi teman-teman saya yang ada di Merapi bisa mampir ke sini. Karena Merapinya lagi erupsi, Pak. Belum selesai. Iya. Oke, Pak, saya akan teruskan perjalanan. Monggo. Dengan siapa, Pak? Saya ini di gonceng Mas David ya untuk menyusuri ya. Menyusuri Gunung Kelut ya. Bersama Mas apa itu? Ya. Mas David gimana Mas David? Sudah berapa tahun, Mas? Seperti ini, Mas. 10 tahun, Pak. 10 tahun. 10 tahun. Gimana Mas ceritanya melayani konsumen ini? Seneng, Pak. Senang ya? Seneng. Sehari kalau hari libur kayak gini berapa trip Mas? Gak tentu, Pak. Tergantung, kalau hari raya gini ya rame. Rame. Hari ini udah berapa ya? Ini 4 kali. Ya, 4 kali. Komunitas, organisasi, Pak. Ya, ya. Makaryo. Jadi pemirsa, di sini dilayani oleh driver sekaligus pemandu ya, pemandu wisata. Jadi jangan khawatir kalau ke Gunung Kelut, jangan khawatir kebablasan ya. Jadi bisa menggunakan jasa seperti ini ya. Karena kalau jalan kaki jauh sekali Pak ya. Jauh, Pak, hampir 5 kilo. Hampir 5 kilo. Hampir 5 kilo. Jadi luar biasa pemandangannya ya. Nah, Gunung Kelut ini menariknya itu sampai atas itu bisa dinaiki kendaraan. Berbeda dengan Gunung Merapi ya Mas ya? Ya, Pak. Beda. Kalau ada jalan misteri road, ada kawah, ada kawahnya, ada air panas. Ada air panasnya. Terus apa lagi Mas? Udah itu aja kayaknya, Pak, untuk sekarang. Dan yang menarik bisa dinaiki kendaraan nih Mas ya? Bisa dinaik kendaraan sampai kawah. Kalau gunung lain kan didaki Mas ya? Didaki. Ya, seperti inilah ya. Ini lebaran keempat, ramai sekali ini ya. Dari mana-mana ya. Dari mana-mana, dari seluruh penjuru Nusantara, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Nah, ini juga ada yang jalan kaki ini ya. Jadi ada yang jalan kaki. Tentu kalau jalan kaki jauh sekali ini. Ya. Jadi pemirsa yang menonton channel ini, yang ingin berwisata ke Gunung Kelut ya, luar biasa indah Gunung Kelut itu. Ya. Nah, ini saya diantar oleh Mas David ya. Hari ini lebaran keempat, ramai sekali di Gunung Kelut ya. Udaranya sangat dingin sekali. Bisa sekaligus ngadem ke pikir Mas. Ngadem ke pikir. Ini sudah hampir sampai nih ya. Belum ya? Ya. Jadi untuk saat ini jasa driver seperti ini 50 PP ya Mas per orang Mas ya. Ya 50.000 itu harga bersahabat itu. Ya, harga bersahabat. Kalau pakai kendaraan sendiri resiko berat ini ya. Karena dengan kita menggunakan teman-teman ini ya, kita bisa bercerita ya, bisa bercerita dan semua driver sini ya, karena semua driver sini sekaligus sebagai pemandu wisata. Nanti akan bercerita di sepanjang jalan apa aja yang ada di kanan kiri yang di jalan yang kita lewati ini ya. Nah, ini Gunung Kelut di sebelah kiri dan kanan ini kita belah ya. Jalannya ini membelah ya, membelah Gunung Kelut. Ya. Kalau dari jauhan, kalau dilihat dari Blitar ya, dilihat dari Blitar itu gunungnya memanjang ya. Nah, begitu kita sampai di sini luar biasa nih pemandangannya. Ternyata luas sekali ya Mas. Luas, Mas. Ternyata luas sekali. Jauh. Kita seperti menerobos
tembok Cina ini, Pak. Ya, kayak tembok raksasa yang di Cina itu kan. Cuma ini pakai motor, Mas. Iya, hanya pakai motor ya, Pak. Ini pakai motor. Ya, inilah pemandangan Gunung Kelut ya. Terakhir kita ke Kelut, saya ke Kelut itu tahun 89 ya. Jadi cukup lama sekali saya ke Kelut ya. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Yogyakarta, di daerah Sleman, Kabupaten Sleman ya. Baru kali ini menyempatkan diri untuk ke Kelut ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi perubahan? Dulu tidak seperti ini dulu. Dulu jalannya masih belum short seperti ini ya. Dulu masih banyak lalu lalang kendaraan yang mengangkut kayu ya Mas ya. Ya, dulu mengangkut kayu, sudah beraspal, tapi di atasnya itu kalau nggak salah aspalnya itu tidak sampai ujung ya, kalau nggak salah ya, tahun 89. Tapi bisa sampai kawah kendaraan waktu itu. Nah, sekarang ini cukup bagus sekali jalannya. Nah, ini ujung aspalnya udah ini. Jalannya bagus, seperti tidak terasa di gunung ya Mas ya. Karena bagusnya jalan yang membelah. Membelah, jadi jalannya membelah Gunung Kelut ini. Nah, inilah indah sekali. Ayo berwisata di negeri sendiri ya. Saudaraku dimanapun Anda berada, wisata di Indonesia ini tidak kalah eloknya juga yang ada di luar negeri ya. Ini baru di Blitar ya, belum lagi di daerah-daerah lain ya. Di Blitar, Kediri ya, Jawa Timur tentu ya. Karena Gunung Kelut ini masuk dua wilayah, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Dan kita ini masuk lewat Kabupaten Kediri ya. Nah, Kabupaten Kediri sudah membuat akses yang lumayan bagus, penataannya untuk wisatanya luar biasa ya. Oke, kita bisa lihat itu ya. Itu Jugrukan atau Oh, yang mana? itu Jugrukan ya? Jugruk ya. Itu Gunung Sumbing itu, Pak. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Ini masuk bagian dari Puncak Kelut ya Mas ya? Ya, bagian dari Puncak Kelut. Nanti kita akan sampai juga ke, tentu jangan sampai kawah ya ujungnya ya Mas ya. Gua Ganesha ya, Pak. Nah, inilah Gua Ganesha. Ini yang orang banyak sekali yang pengen lihat berfoto di sini ya. Ini salah satu destinasi di Kelut ya yang banyak sekali orang pengen masuk lorongnya ini. Nah, inilah Gua Ganesha ya. Ini dibangun zaman penjajahan ya Pak ya. Belanda ya ini ya. Akhirnya pakai lampu kita. Inilah ini yang luar biasa ya. Kalau biasa kita naik kereta api ada gua ya, penembus gunung. Nah, ini kita naik motor penembus gunung Mas. Ya. Ya, sampailah kita ya. Sampailah kita ke mana? Kawah Mas ya. Ya, kita sudah sampai kawah ya. Ya, kita sudah sampai kawah bersama dengan Mas David dan siapa ini? Pak siapa Pak? Arif. Pak Arif ya. Ini luar biasa kita sampai. Pak, saya tak jalan sebentar ya Pak ya. Oh di mana? Di atas ini. Di mana sini ya? Ya, nanti jalan itu ada orang pakai rompi. Ada pangkalannya. Oke. Ya. Ya, untuk jalan-jalan di kawah Gunung Kelut ya di video selanjutnya. Matur nuwun.